Kami sudah diterima dan disiapkan tempat yang kalau menurut kami ini sangat mewah itu kalau dibanding dengan dinas kami. Mudah-mudahan ke depan kami pun juga bisa memperoleh fasilitas seperti ini. Kami beserta rombongan kurang lebih kami ber-25 Bu, yang intinya kami kesini mau ngangsu kawruh, belajar terkait nanti untuk pelestarian, pelindungan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan, termasuk cagar budaya dan museum yang ada di sini. Sepakatan dari kami bahwa untuk Kabupaten Klaten memang sudah ada kegiatan-kegiatan terkait untuk pelestarian pelindungan baik itu kesenian dan benda cagar budaya, dan kami informasikan pun tahun ini kami juga mencoba merintis terkait untuk museum Bu. Mudah-mudahan nanti di tahun ini kita bisa launching, dan kami kesini dengan harapan kami bisa nanti berguru kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini. Saya yakin karena kalau berbicara tentang budaya, Bali ini sangat tinggi nih terkait untuk kebudayaannya, keseniannya, dan mungkin nanti termasuk cagar budayanya. Dengan harapan kami nanti bisa mengimplementasikan apa-apa yang ada di Provinsi Bali ini yang bisa kami adopsi, bisa kami laksanakan di Kabupaten Klaten, sehingga nanti Kabupaten Klaten bisa melestarikan, mengembangkan budaya dan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Klaten. Untuk dinas kami dinas yang kalau secara nama memang besar Bu, ada 3 kementerian di situ. Jadi memang secara tupoksi kami pun juga mengurusi 3 bidang dengan tupoksi yang begitu berat juga, tapi kami pun juga melaksanakannya dengan semaksimal kami untuk melaksanakan tupoksi kami. Kalau di Provinsi Bali ini, kalau dinas kebudayaan, jadi cuma kebudayaan saja, ya. Pendidikan sendiri ya? Pendidikan sendiri, pariwisata sendiri. Pendidikan pemuda. Jadi di sana kabinnya kabin pariwisata, kebudayaan, olahraga, sama pariwisata pendidikan.
jadi lengkap Pak ya. Di sini. Sementara di sini cuma kebudayaan aja, nanti yang terjawab pariwisatanya enggak. Hampir sama sih kebudayaan pariwisata itu. Jadi Pak, kami di Provinsi Bali kita sudah menetapkan baru 7 cagar budaya peringkat provinsi. Jadi yang nasional baru 2, kalah sama Jogja. Kita ini sebenarnya di bawah Jogja ya anggarannya. Kalau Jogja kan dapat daerah istimewa itu, jadi dapat untuk uang kebudayaan itu 500 M ya. Jadi kita di sini sendiri, menggali sendiri. Kemudian setelah ada Undang-Undang 15 tahun 2023 tentang pemerintah Provinsi Bali. Tadinya Bali itu gabung Pak. Undang-undangnya Bali, NTB, NTT, jadi satu undang-undang pemerintah daerahnya. Terus kami berpisah, cerai bertiga itu. Terus kalian berdiri sendiri dan diaturlah bahwa di dalam Undang-Undang 15 itu kami bisa memungut dana bagi wisma lokasi. Dan sekarang mungkin sudah terkumpul uang itu, jadi begitu wisatawan asing landing di Ngurah Rai, jadi sudah dimintakan. Cuman 150.000 ya, 150.000 per orang. Ya. Jadi kalau umpamanya mereka tidak langsung aja pergi gitu, nanti pada saat di tempat wisata ada lagi yang yang survei itulah yang menanyakan, kamu sudah bayar? Kalau sudah ini buktinya, kalau belum langsung bayar tanpa. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu uangnya murni untuk kebudayaan, lingkungan hidup, pokoknya semua tentang budaya Bali dan lingkungannya. Jadi uang itu bisa. Jadi kalau dinas pendidikan mungkin nggak dapat uang itu. Jadi yang sekarang itu dinas kebudayaan, DLH, pariwisata belum ya. Pariwisata malah yang mundur yang tidak dapat karena tidak ada undang-undang. Cuma nanti akan diberikan upah pungut bagi mereka karena mereka yang menggali, yang mengambil dari gali. Jadi nanti untuk yang upah pungut seperti di sana jadi penghasil dari pariwisata tadi. Nah kemudian dinas lingkungan hidup juga dapat uang dari itu. Jadi untuk pemeliharaan kan volume itu sampah ya Pak. Jadi ya, itu untuk kebersihan itu ada di uang. Nah kemudian tadi sudah saya sampaikan 7 cagar budaya tingkat provinsi, 2 nasional. Kalau kabupaten itu banyak, ada beberapa yang sudah. Nah nanti rencananya mau jalan-jalan mana? Ini hari kita kan sebenarnya kami kemarin sudah ke Filipino, film kebetulan kami sebenarnya hari ini kami datang ke sini karena kami waktu di Kemenkumham itu ketemu beliau Pak lalu dan kami mencoba meminta dokumen akhirnya dari situ kemarin kami ada kunjungan ke Filipino dan hari ini kami di sini. Jadi harapan kami nanti dengan di kabupaten ini Bu Bapak nanti bisa mengembangkan kesenian dan kebudayaannya melalui event-event yang ada di Denpasar. Mungkin kalau untuk seni budayanya sebenarnya lebih ke arah bagaimana sih kita mengelola event di Denpasar dengan stakeholder atau pelaku budayanya. Kami dari satu-satunya bukan pelaku seni sebenarnya. Yang seniman beliau-beliau ini yang di sini. Tapi ada satu yang menarik di sama dari kemarin menarik itu dia tadi salah satu yang paling kuat di sini adalah komunitas desa adat yang paling memberi satu kekuatan terhadap kehidupan seni budaya di Bali. Ada satu yang ingin kami ketahui. Tentu ini karena kami harus ATN mati biru modifikasi ada Kementerian TNI ini di wilayah Kabupaten Klaten ini kan kami tidak punya desa adat, jadi jangan dipaksa, jangan dipaksa aja. Misalkan apakah intervensi pemerintah itu sampai di mana di dalam apa ya? Kalau misalkan
untuk pendirian atau apa ya istilahnya legalitas legal formalnya untuk desa adat itu apakah itu pemerintah yang menetapkan secara legal formalnya atau dan intervensi pembinaannya bagaimana? Jadi saya nggak jadi maksa untuk jadi ada desa adat. Untuk desa adat di Bali itu ada perdanya. Jadi udah beberapa kali berubah ya. Pertama sih pada 3/2001 ya. Pertama ya. Kemudian udah berubah lagi, saya nggak ngikutin lah. Yang terakhir. Perda 4 2019. Oh ya, Perda 4 2019 yang terbaru. Kemudian kami juga satu-satunya di Indonesia yang mempunyai dinas pemajuan masyarakat adat. Jadi dinas ini yang membantu bagaimana operasionalnya desa adat di Bali. Sekarang desa adat jumlahnya 1.500. Jumlahnya 1.500. Karena kan desa dinasnya aja cuma 200-an. Kok desa dinasnya 1.500? Jadi kami ini Pak. Ada OPD sendiri. Ya, ada OPD sendiri. Jadi kami ini masing-masing adalah warga dari desa adat. Ya, walaupun saya tinggal di Denpasar, desa adat saya ngikuti suami, kan kami ikut suami, jadi di kelompok desa adat saya Pak. Jadi kalau ada kematian, terus kentongan bunyi dong. Saya walaupun lagi rapat ini saya harus pulang ke sana menengok kematian itu, menghadiri penguburannya atau seperti apa. Saya izin sama Pak Kadis nggak bakal melarang, silakan. Iya, karena itu sudah kami lebih takut dengan desa adat daripada dengan desa dinas seperti itu. Cuma desa dinas tetap aja nanti KTP-nya nggak dikeluarin. Jadi seperti itu Pak sinerginya. Jadi kalau umpamanya desa adat itu kewenangannya di mana? Ya tentu di masalah adat, pernikahan, kematian, ada kelahiran. Kan kelahiran di Bali itu dari lahir sudah ada upacaranya, seperti itu. Sampai dia meninggal itu kan kita upacara. Banyak upacaranya. 42 hari, 3 bulan, 6 bulan, sampai potong gigi, menikah, sampai meninggal, aben. Upacara. Jadi itu yang ngurusin bendesa adat. Ketua desa adat itu bendesa adat namanya. Jadi mereka yang punya hak prerogatif. Kami lebih takut pecalang daripada polisi mungkin. Pecalang itu polisinya desa adat. Kalau udah pecalang di pinggir jalan, apalagi mau ngaben nih, mau ke kuburan ini, badenya itu yang untuk mayat itu. Jadi kami harus sudah ingkir. Polisinya nggak berani, paling cuma mantengin aja. Jadi pecalang. Bukan desa adat. Desa adat ya. Semacam desa adat. Istilahnya aja itu. Terima kasih. Dimodif Pak. Moga Pak Kembang mungkin belum puas. Apakah di sini ini kalau tempat kami kan ada dinas kebudayaan, tapi di dalamnya ada dewan kesenian. Atau mungkin sekarang ada yang baru itu dewan kebudayaan. Kemudian kalaupun ada di sini prosentase istilahnya sinergitas antara dewan kesenian dengan dinas, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan itu seperti apa? Dan anggarannya juga. Kami punya majelis kebudayaan Bali. Ada di Perda. Sudah diatur di Perda. Ada ada tandanya. Jadi bagaimana majelis kebudayaan Bali itu Jero lagi yang bisa menjelaskan beliau yang naungin beliau. Silakan izin kembali. Terkait dengan Majelis Kebudayaan Bali ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020. Jadi MKB ini adalah mitra pemerintah seperti itu, mitra kerja pemerintah yang dulunya diistilahkan dengan Listibia, ada pernah disebut dengan Dewan Kesenian seperti itu Pak. Tapi MKB ini lebih luas Pak. Jadi tidak hanya kesenian saja, termasuk di dalamnya seluruh aspek kebudayaan itu, religinya ada, bahasanya ada, di dalam. Nah untuk MKB ini memang kegiatannya itu
berupa kegiatan itu masuk di kegiatan kami di bidang kesenian Bapak Ibu. Jadi program-program beliau diantaranya rekonstruksi kesenian langka seperti itu yang sudah hampir punah, kemudian penelitian-penelitian, riset dan lain sebagainya itu dibiayai melalui kegiatan kami di bidang kesenian seperti itu. Nah, kalau sinergi kami sangat luar biasa Pak. Jadi MKB ini selalu dilibatkan dalam event-event kami, baik itu bulan bahasa Bali setiap bulan Februari, pesta kesenian Bali bulan Juni-Juli, festival seni Bali Jani. Hampir semua kegiatan kita di disebut ini melibatkan beliau karena beliau adalah istilahnya partner kita. Jadi, nah orang-orang di MKB ini adalah selain akademisi juga praktisi termasuk pelaku seni seperti itu. Jadi budayawan seperti itu bergabung di sini. Dan mereka memang tidak digaji Bapak Ibu, ya tidak ada gaji untuk beliau-beliau itu. Ya. Maka ya tidak digaji dan beliau memang panggilan jiwa beliau untuk kesenian dan kemudian itu sangat tinggi. Maka kami sering libatkan di kegiatan kami agar ya setidaknya bisa memberikan honor kepada beliau-beliau itu. Demikian Pak Ibu. Berarti kan di sini Majelis Kebudayaan Bali yang sebenarnya kan kalau dinas hanya memberikan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dari Majelis Kebudayaan Bali. Apakah di sini juga seperti dana hibah dan lain-lain itu masuk di dalam sekte tadi itu sanggar-sanggar ataupun komunitas enggak Pak? Ada itu Bu, untuk tapi mereka kan mengajukan istilah proposal. Tapi kami sebetulnya tidak di bidang kami yang menangani tentang hibah itu, yang kurang paham juga mungkin Bu Kabit lebih. Desa adat di Bali itu kan jumlahnya 1.500. Masing-masing desa adat itu dapat 300 juta. BKK statusnya. Statusnya bantuan keuangan khusus. Jadi masuk ke kabupaten kota masing-masing nanti desa. Mereka membuka proposal seperti itu. Nah kemudian untuk sanggar-sanggar itu kan pada saat pelaksanaan kesenian pesta kesenian Bali itu mereka kan tampil. Nah sebelum tampil itu kan ada kuratornya dulu Pak, yang mana layak tampil sampai di provinsi loh, mana yang layak di pada saat pawai pembukaan yang dibuka oleh presiden biasanya itu ada kuratornya. Nah nanti mereka mendapatkan bantuan itu hibah ya bentuknya. Karena ini Bu apa namanya jasa keuangan, jasa kesenian ya, biaya jasa kesenian. Itu syaratnya belanja. Kurator ini syaratnya apa? Syarat dari sanggar itu adalah berbadan hukum, yayasan. Kalau itu nggak bisa tampil. Ada izinnya. Jadi mereka harus terdaftar dulu di Tanda Hukum HAM dalam bentuk yayasan. Jadi tidak semerta-merta kita bersemilar yuk untuk sanggar biar dapat bantuan biar bisa tampil, nggak bisa seperti itu. Jadi lihat juga kiprahnya di desanya itu, di lokasinya itu seperti apa mereka itu mengabdi ya. Apakah sering tampil pada acara apa namanya lomba seket rune di desa adat itu. Karang Taruna itu namanya seket rune kalau di desa adat. Kalau Karang Taruna itu kan kami dari dinas sosial itu yang mampu. Kalau kami di desa adat ada seket rune. Padahal orangnya gitu aja ya. Sama seperti saya ini warga desa adat iya, warga desa tinggal juga iya. Seperti itu. Irisan. Jadi seperti itu Pak. Ada masing-masing ada bantuan. Sesuai dengan syarat dan ketentuan. Mungkin kalau boleh tahu untuk jasa kesenian itu kurang lebihnya kisaran berapa untuk apakah ada klasifikasinya tersendiri? Ada pergubnya. Ada pergubnya. Jadi itu belanja jasa kesenian itu ada pergubnya Bu. Ada itu pergub 62 tahun 2019. SSH. Iya berupa SSH. Dan kami punya ada pergub khusus untuk itu tarif jasa pergelaran kesenian itu. Ya jadi dirinci lagi dalam SSH itu. Tapi kami ada pergubnya. Kalau apa namanya di sana itu adalah untuk biaya jasa kesenian baik itu yang dibiayai pemerintah maupun masyarakat.
termasuk pergelaran tontonan wisata itu ada itu klasifikasinya. Nah, jadi di dalam pergub itu yang diatur adalah jumlah personilnya. Kalau jumlah personilnya sekian sampai sekian, tarifnya sekian. Gitu. Jadi yang paling kecil itu 15 juta. Yang paling kecil. Paling kecil. Juta. Paling kecil 15 juta. Itu berapa personil? Personilnya maksimal 15 orang. 15 juta itu untuk berapa personil itu kira-kira? Dari 0 sampai 15 itu. Wow. 0 sampai 15. Kan kasihan ada latihan hari. Iya, itu kan prosesnya lama itu. Oh iya ya. Itu kan hitung produksi gitu. Ya. Kami hitung produksinya. Berarti mulai latihan konsumsi. Iya, sudah include ya. Pokoknya dia tampil gitu. Iya gitu. Kalau kami di pemerintah 15. Sama dong, standar kita sama. Paling tetapi kami di Pemprov itu untuk pesta kesenian Bali itu paling kecil 35 juta masih sanggar itu paling kecil di pesta kesenian Bali ya. Jadi kita kasih 35 juta Personilnya juga diatur itu 35 juta itu maksimal sampai 50. Di Klaten 35 juta itu dan aspirasi, Pak. Wah. Iya. Betul. Iya. Kami tidak ada, nolnya gelundung-gelundung. Kami. Itu komitmen pemerintah ya, Iya. komitmen pimpinan kami seperti itu membuktikan dan kabupaten kota yang lain memang menyesuaikan. Kalau Bandung PAD-nya tinggi, dia lagi menyesuaikan lagi. Karena ini bunyinya minimal, Iya. Minimal segitu, kalau lebih kan bisa. Iya. Gitu. Yang paling tinggi 198 juta. Yang paling tinggi. Pergub ya. Iya, pergubnya itu diatur itu. per sekali tampil. Per sekali tampil. Melebihi dana Indonesia. Akhirnya. Iya. 198. Kalau tidak tampil, kalau tidak ada pementasan kayak itu, kalau misalkan untuk sanggar ya, mensuplai kegiatan sanggar misalnya seperti itu, ngepasti tidak ada pementasan atau tampil itu, apakah ada suplai dana ke sanggar-sanggar itu? Kalau ke sanggar-sanggar sih tidak ada. Tidak ada ya, kalau tidak ada pementasan. Harus ada permohonan dulu. Oh, iya. Oke. Ada permohonan dulu, dikurasi, layak tampil, ditampilkan. Tapi sanggar memang ada istilahnya hibah ke sanggar itu, bantuan instrumen, gamelan dan lain sebagainya itu ada, tapi jalurnya beda. Oh. Di luar aspirasi DPR. Oh, ya, aspirasi ya. Dana DPRD. Masing-masing mereka pendengar konstituen. Kalau kami tidak istilahnya. Jadi kami memberikan dana atau biaya jasa pergelaran itu kepada sanggar-sanggar yang tampil pada event-event yang kami punya, termasuk acara-acara menyambut tamu kenegaraan dan lain sebagainya. Itu paling minimal kita berikan 25 juta. Catat bersama. Pelaku seni silakan dicatat. Kalau pengen seperti itu Pengajuan. kembali. Pindah Rene, tak pindah. Iya. Majelis kan? Majelis Kebudayaan Klaten. Iya, Ibu, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Memang kami harus banyak belajar dan bukan belajar untuk mengharuskan untuk diaplikasikan, tapi itu menjadi pengalaman sharing kami bahwa memang setiap daerah itu memang berbeda-beda adat dan dirinya, istilahnya kebiasaannya, dan memang secara kemampuan memang